Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur dengan anugerah Tuhan kita kembali bertemu pada hari ini untuk merenungkan bersama firman Tuhan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur anugerah Tuhan kembali mengizinkan kami untuk menikmati hari ini lagi. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti dan tentunya dapat melakukannya nanti bersama dengan Tuhan. Tuhan juga tolong berikanlah hamba-Mu yang akan membawakannya hikmat ya Tuhan, agar dapat berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema perenungan pada hari ini saya beri judul Berhikmat dalam Memimpin. Ayat bacaan yang diambil dari hari ini ialah dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Namun kita akan membacanya di ayat 14 dan 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja." Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang pria yang bernama Doni. Seorang pemimpin yang dipercayakan di dalam sebuah gereja. Doni sangat bersemangat untuk melayani Tuhan, dan dia memiliki banyak bakat serta banyak keterampilan juga yang luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, Doni mulai merasa bahwa dia harus melakukan segalanya sendirian dalam pelayanan gereja. Dia merasa jika bukan dia yang melakukannya, maka semuanya kurang terlaksana dengan baik. Jadi dialah orang yang selalu mengatasi semua masalah, semua tugas, dan tanggung jawab yang ada di gereja tersebut. Ketika Doni melakukan hal demikian, lambat laun, dia mulai merasa terbebani dan kelelahan. Dia menghabiskan begitu banyak waktu dan energi dalam pelayanan gereja sehingga dia kehilangan keseimbangan akan kehidupan pribadi maupun juga kehidupan pelayanannya. Keluarganya mulai merasa ditinggalkan, dan dia sendiri mulai merasa terisolasi dari komunitas gereja yang seharusnya menjadi dukungan baginya. Suatu hari, Doni mendengar seorang rekan dari gereja lain yang menceritakan pengalaman serupa yang telah dialami. Rekan tersebut mengakui akhirnya merasa terkuras energinya dan hampir jatuh menjadi burnout karena mencoba menjadi one-man show dalam pelayanannya. Namun, rekannya ini telah belajar dari kesalahannya dan mulai meminta bantuan serta melibatkan lebih banyak orang dalam pelayanan di gerejanya. Dari pengalaman yang dibagikan rekan tersebut, Doni mulai merenungkan pentingnya kerjasama dalam pelayanan. Dia menyadari bahwa Tuhan memberikan beragam bakat dan karunia pada setiap orang di dalam gereja untuk saling membangun satu sama lain. Doni akhirnya mulai berbagi tanggung jawab dengan orang lain dan mengajak mereka untuk berperan aktif dalam pelayanan dan bersama-sama mereka menjadi lebih efektif di dalam mencapai tujuan pelayanan gereja sebagai satu tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengalami hal yang dialami oleh Doni tadi? Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini, Musa sebagai pemimpin memahami sesungguhnya bahwa bangsa Israel itu dipimpin langsung oleh Allah. Sedangkan dirinya itu adalah perantara antara Allah dan umatnya. Karena itu, ia menerima umat Allah datang kepadanya dan meminta petunjuk Allah serta mengadili ketika ada perkara di antara mereka. Meskipun Musa melakukan semuanya itu atas dasar kesadaran akan konsep kepemimpinan yang seperti demikian, Yitro melihat bahwa ada keterbatasan di dalam diri Musa. Karena itu ia memberikan nasihat agar Musa berbagi kepemimpinan dengan orang-orang di antara bangsanya yang cakap
dan tentunya takut akan Allah, orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Nasihat Yitro di sini bukan untuk kebaikan Musa, tetapi juga untuk kebaikan bangsanya, dan hal tersebut diperkenankan oleh Allah. Itu tercatat di ayat 21. Musa pun akhirnya mengikuti nasihat mertuanya, dan dia berbagi kepemimpinan dan kewenangan sehingga segala sesuatu dapat berjalan lebih baik dan lebih efektif. Bapak Ibu Saudara, pada umumnya saat seseorang yang terpilih menjadi pemimpin dan diberi kemampuan untuk memimpin, terkadang menjadi lupa diri. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah manusia terbatas, dan tidak semua hal dapat kita lakukan sendirian tanpa bantuan orang lain. Hari ini, kita kembali diingatkan bahwa sebagai pemimpin, kita perlu membagi beban kepemimpinan yang kita tanggung sebagai pemimpin kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Kita perlu tahu bahwa Allah juga menganugerahkan potensi kepemimpinan di dalam diri orang lain. Oleh karena itu, marilah kita belajar memiliki kerendahan hati untuk berbagi tanggung jawab, mempercayai orang lain, dan meminta hikmat Tuhan di dalam sebuah tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita menjalankan kebenaran firman-Nya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Dan kiranya firman ini boleh Engkau tanamkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan Roh Kudus Tuhan memimpin kami boleh menumbuhkannya untuk melakukannya dan sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin.